sebagaimana yang dianjurkan di dalam ilmu tauhid, yaitu mentauhidkan diri kepada Allah. Hakikatnya adalah mengembalikan haknya Allah kepada dirinya sendiri, menjadi wujud yang bernama diri. Pengertian dari bahasa diri atau nafs itu adalah kepemilikan diri Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diri siapa-siapa. Karena diawali oleh naf. Apa yang diartikan naf? Na itu artinya aku, fa itu adalah batin atau rahasia. Naf berartikan diri. Jadi diriku yang rahasia. Nah sekarang kalau kita ingin mendekati atau mengembalikan jiwa bertuhan kepada Allah, dituntun oleh agama. Tapi kalau mengembalikan hak Allah kepada Allah, maka kita harus menyempurnakan kembali pinjaman itu. Kita sempurnakan kembali titipan Allah, yaitu 10 kodratnya pada diri kita. Nah, tadi kita kembalikan. Makanya dikatakan itu naf. Naf itu diri. Kalau Allah dikala sendiri dengan dirinya, diriku katanya, itu disebut nafsahu. Man arofa nafsahu. Nah berarti itu dirinya Allah. Nah kalau dia berdiri sendiri, itu namanya nafsihi. Berdiri sendiri. Artinya diri yang tidak tersentuh oleh zahir, tidak tersentuh oleh batin, tidak tersentuh oleh nur, tidak tersentuh oleh kodrat-kodrat lain. Itu nafsihi. Nah kalau diri ini sudah menjadi kodrat hidup yang akan mati, namanya nafsin. Kullu nafsin zaikatul maut. Itu juga kodrat diri. Nah kalau umpamanya diri yang batil tidak boleh dibawa sholat, itu namanya nafis. Nafis isbat atau nafis, yaitu nafis, diri yang disingkirkan. Apalagi ada diri yang wajib ditenangkan, wajib diamankan, ditertibkan, itu namanya nafsu. Jadi dengan adanya kita mengetahui kodrat-kodrat diri yang telah dijadikan oleh Allah, maka kita wajib mengetahui dan memahami bahwasanya hanya dirinya sendirilah yang menjadi pencarian kepada wujudnya. Allah bukan sebuah diri, tetapi Allah menjadikan diri. Ingat, kalam saya disimpan baik-baik. Aku jadikan sesuatu diri untuk menyembah aku karena aku ingin menjadi Tuhan. Nah, di sini kita harus tahu diri adalah wujud yang dijadikan. Tidak perlu dikasih nama, mau diriku, diri dia, tidak perlu. Tapi ada kodrat bernama diri. Nah, ini yang diri yang hak. Makanya dikatakan dalam syahadatullah, al-malikul hakul mubin. Diri itu yang harus dinyatakan. Apalagi ada diri yang menjadi kodrat, itu namanya nafas. Ya.
Itu napas adalah diri yang bersifat kodrat. Dan ada juga diri yang bersifat batin disebut nufus. Dan ada juga diri yang terlihat, yaitu disebut ampas. Dan ada juga diri yang beribadah seperti nah itu disebut tanapas. Itu diri-diri batinnya Allah. Napas, tanapas, ampas, nufus. Jadi semuanya itu diri. Kalau umpamanya kita dengan anak kita, itu namanya satu kodrat. Tapi dua derajat. Yang satu bapak atau ibu, yang satu anak. Nah, kita dengan Allah yang satu diri, yang satu wujud. Diri dizahirkan untuk menyembah, wujud untuk disembah. Inilah diri. Jadi kalau kita merasa sebuah kodrat diri dari Allah, kalau dirinya yang mencari dia, mana ada kesusahan? Tidak ada kesulitan. Tapi kalau kita mendekati Allah dengan kemampuan kemanusiaan, kemakhlukan, keumatan, ya disitulah. Di makhluk, di kemanusiaan, di keumatan, ada akal, ada nafsu, ada sifat ragu-ragu, ada sifat yakin. Tapi kalau kodrat dirinya yang mencari, nafsnya yang mencari, Allah akan membuka pintunya. Allah akan membuka pintunya. Begitu jemaah. Jadi kita laksana sebuah kodrat bernama diri. Ini yang naf. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, nafsahu. Aku berdiri sendiri, qiyammuhu binafsihi. Jadi yang dinamakan kodrat diri adalah wujud yang dijadikan. Kalau Allah bilang, Allah katakan, hanya diriku yang mampu menyembahku. Al-hadun, al-ahadun, wa ma'buduni al-wahidun. Hanya diriku yang mampu menyembah aku sendiri. Diriku itu maksudnya apa? Diri yang dia buat. Bukan diri seperti kita mengatakan, ini diri aku. Bukan begitu. Allah tidak boleh diprasangkakan dalam bentuk, dalam nama. Tidak boleh. Allah itu wujud, ada, iman di situ terakhir. Jadi kalau kita sudah merasa kodrat diri oleh Allah, merasa diri, berarti yang berdoa ini adalah dirinya. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tapi kita sudah merasa kodratnya Allah, yaitu dirinya. Loh, ternyata memang benar kan? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, berjiwakan dan beragakan, Rabbani, rohani, nurani, benarkan diri dia. Tapi yang 10 amal besar tadi dia mengalami banyak tingkatan-tingkatan dirinya dari yang 10 tadi. Inilah yang kita tingkatkan iman tauhid kita. Semakin banyak perbendaharaan kaji kita, semakin tinggi derajat kita di mata Allah. Tapi kalau sedikit pengalaman kita, perbendaharaan kajian tauhid kita, semakin kecil hikmahnya Allah di dalam diri kita. Makanya diwajibkan bagi kita mengkaji dan mentadabur diri.
Tapi jangan lagi kita mencarikan diri kita. Tidak ada diri kita, tidak ada diri dia. Yang ada diri yang berdiri. Bersyukur kita para jemaah sekalian. Jadi Tuhan tidak mungkin ada umat yang bisa. Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mewujud ke dalam dirinya, siapa yang bisa larang? Karena ada 5 hubungan tauhid dengan Allah. Ada wahyu, ada ilham, ada la'duni, ada irhas, ada khodam. 5 hubungan tauhid kita dengan Allah. Besar harapan kita. Maka biasakanlah hati dan batin kita mengakui kodrat diri yang dijadikan oleh Allah itu adalah kita yang maujud seperti ini. Makanya setiap kajian diri berakhir ke Tuhan. Setiap kajian diri berakhir kepada Allah. Kenapa? Karena memang kodratnya semata. Jadi tidak ada lagi bahasa diri, kita, diriku. Di dalam usia kandungan perjalanan 6 bulan masa bayi dalam rahim, bayi itu pernah bercerita, ya Allah, kalau di dunia nanti nama saya siapa? Apa Allah bilang? Siapapun namamu, itulah namaku. Kenapa Allah katakan begitu? Allah melihat huruf dari nama, tidak melihat kata. Ya, contoh Tati. Ya, nah, ta ibadah zahir, ti ibadah rohani, beribadah zahir dan batin. Nah, seperti itu. Allah melihat huruf, makanya dia bilang, siapapun namamu, itulah namaku. Nah, jadi mari kita tingkatkan iman kita menuju sebuah pengakuan, yaitu bernama diri. Nah, inilah meskipun di Al-Fatihah sudah kelihatan na'an'amta alaihim, yang sungguhnya batin yang terlihat itu adalah diri Tuhan, tetapi tidak cukup diakui, tapi harus dipraktekkan dengan adanya menghilangkan keakuan kita dan mengakui kepemilikan wujud oleh Allah bernama diri atau naf. Baik, mari kita bermuzakarah insyaallah.